semesta teh kamu ngomong ini ke orang, nah kamu harus mencoba dulu gitu, diuji heula. Hai semuanya, ketemu lagi nih bareng kita di WeTalk. Oke nih, di episode kali ini kita akan bahas seputar KLC. Ini nih, hal yang sering banget kayaknya kita secara sadar atau nggak sadar gitu kan, lontarin atau ucapin gitu, kayak kok aku gini-gini aja ya, kayak kok aku nggak ada perkembangan gitu kan. Kayak gimana nih, Kapus? Bener banget nih teman-teman, di masa kita sekarang ini tuh lagi seneng-senengnya kayak ngebandingin diri sendiri sama orang lain, baik dalam hal pekerjaan, dalam percintaan, dalam keluarga, pertemanan gitu kan. Bener gak sih Kanat? Iya bener. Iya, misalnya nih dalam masalah pekerjaan, misalnya sama teman sebaya deh, yang kayak kita sering overthinking gitu, ngerasa overthinking. Kayak misalnya teman sebaya kita udah pencapaiannya lebih di atas kita, tapi kita masih, kok aku masih gini-gini aja gitu, masih di bawah mereka gitu. Tenang aja teman-teman, gak usah risau, gak usah galau, gak usah overthinking, karena setiap orang tuh punya masanya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dengan cara, dengan proses diri kita masing-masing. Mungkin orang yang pertama kali dapat pekerjaan, misalnya teman kamu yang pertama kali dapat pekerjaan tuh belum tentu dia yang pertama kali sukses. Orang yang pertama kali masuk kuliah belum tentu dia dapat pekerjaan pertama kali gitu. Setiap orang punya waktunya, punya masanya. Dan kalau menurut aku sih ya, karena hidup yang tidak sesuai dengan harapan tuh belum tentu itu tuh hidup yang gagal, belum tentu itu tuh hidup yang buruk gitu. Iya. Mungkin aja tuh Tuhan tuh pengen ngasih tahu ke kamu kalau misalnya kalau kamu pilih apa yang kamu impikan tuh akan ada sesuatu hal yang negatif gitu buat kamu. Ada hal yang tidak bisa kamu dengar, tapi Tuhan tuh dengar gitu. Makanya kamu diarahin, nggak diarahin ke sana, tapi diarahin ke arah lain, di mana kamu mungkin bisa lebih baik di hal tersebut. Ketika kamu nggak mencapai hal tersebut, setelah kamu melakukan berbagai percobaan, usaha, udah capek gitu, kamu tuh belum gagal juga gitu, belum tentu gagal juga. Kita tuh tahu itu tuh gagal tuh dari mana gitu. Sementara kita tuh nggak tahu apakah kita itu udah ada di ujung usaha kita atau belum gitu. Ya, jadi itu kayak terus maju aja gitu ya. Yang penting kita tuh terus bertumbuh, berkembang, berprogres gitu kan. Karena sesuatu yang baik itu pasti akan datang di waktu yang tepat gitu kan. Gitu. Iya, bener banget. Tapi emang sih ya Kak, kayak kita kan mungkin kebanyakan yang ada di fase KLC ini kan rata-rata kayak boro-boro mau maju gitu kan, kayak masih bingung nih, dalam keadaan bingung, ini kayaknya mau apa gitu ya yang mau dilakuin selanjutnya gitu kan. Terus kayak ujung-ujungnya tuh overthinking, nyalahin diri sendiri gitu kan, terus nanti kayak ngebandingin diri juga sama orang lain. Nah itu tuh gimana tuh kayak gitu? Nah iya Kak, bener banget nih, sering banget ya overthinking, ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Tapi nih sebenarnya ya Kak, ngebandingin diri sendiri sama orang lain tuh nggak selalu konotasinya tuh nggak selalu negatif. Bener nggak sih? Kita tuh bisa loh ambil sisi positifnya. Iya, kita bisa jadikan itu parameter buat kita gitu. Kenapa misalnya teman kita atau orang lain tuh udah berada di atas sana, di puncak sana, sementara kita tuh masih di bawah. Mungkin aja misalnya mereka tuh usaha mereka tuh lebih keras daripada kita, lebih effort, mereka tuh lebih berusaha untuk mendapatkan itu dibanding dengan kita. Nah makanya mereka sampai ke step tersebut gitu. Mungkin di situ kita bisa lebih meningkatkan lagi usaha kita. Atau misalnya ada hal yang
kurang gitu dari kita. Pokoknya coba kita introspeksi diri gitu. Apa sih yang kurang dari aku gitu? Dibanding dengan orang lain gitu. Orang lain cepet banget nih sampainya gitu. Aku masa lama deh gitu. Nah coba kita introspeksi lagi gitu. Kenapa gitu. Selalu tanya kenapa. Karena tuh bisa jadi salah satu jalan untuk kamu mencapai hal tersebut. Kamu bisa tahu nih, aku kurangnya di sini. Berarti aku tuh nggak mampunya di sini. Kamu bisa belajar lagi gitu, lebih lagi di hal tersebutnya untuk mencapai apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan itu. Gitu kan. Iya. Jadi itu tuh sebagai parameter dan pacuan juga sih ya, harusnya kayak ketika kita ngelihat orang lain yang udah lebih up dari kita gitu, lebih maju dari kita, kalau bisa sih itu jadi ya benar-benar pacuan atau parameter gitu kan, biar kita bisa lebih mempunyai kayak gairah semangat gitu loh untuk bisa ini kayaknya aku bisa deh kayak gini gitu kan, kayak gitu. Oke. Iya Kak. Dan ini sih ya Kak, ketika ada suatu kesempatan yang datang ke kita gitu, coba kita tuh manfaatin semaksimal mungkin. Iya, banyak orang tuh dapat kesempatan tapi kayak nggak berani untuk mengeksekusi tersebut gitu. Jadi kamu ketinggalan nih dari orang lain karena kamu nggak punya keberanian untuk melakukan hal tersebut. Untuk mencoba, mungkin itu suatu hal yang baru mungkin ya Kak, misalnya buat kamu, makanya kamu nggak berani gitu. Padahal kamu tuh nggak tahu gitu, belum mencoba. Siapa tahu kamu kalau kamu coba itu tuh ternyata mudah gitu, dan itu tuh lebih cepat buat kamu jalan menuju hal yang kamu inginkan. Maksimalkan, manfaatkan segala kesempatan yang ada di sekitar kamu. Ya mungkin juga karena orang itu takut untuk mengambil atau mencoba hal baru itu, karena kan kayak mungkin takut juga dengan entah itu resikonya gitu kan, atau mungkin tantangannya gitu atau apalah gitu kan. Tapi sih kayaknya aku mikirnya kayak setiap sesuatu itu pasti ada resikonya sih ya kan, baik itu mungkin resikonya itu yang pasti selalu kecil ada gitu kan, kecil atau besar, atau pasti itu tinggal balik lagi ke kamu gitu, kayak kamu mau ambil atau enggak gitu kan. Terus kayaknya untuk tantangan juga kayaknya ini sih, kayaknya kita tuh harus menganggap tantangan itu sebagai teman kita gitu, teman kita. Karena kalau nggak ada tantangan juga nggak seru-seru banget juga sih kayaknya ya, hidup tuh kayak flat aja gitu. Jadinya flat gitu ya. Benar Kak. Terus kayak mungkin dari tantangan juga kita bisa banyak belajar gitu tentang beberapa hal itu sih kayaknya. Ya, dan bisa jadi salah satu kelebihan kamu juga ya, untuk maksudnya kamu bisa grow gitu. Itu tuh kelebihan kamu gitu. Kamu ketahui, nggak digali karena kamu tuh nggak pernah mencoba itu, karena terhalangi sama rasa takut gitu. Ya, takut keluar dari zona nyaman juga mungkin ya kan, kadang orang tuh kayak takut gitu, terlalu risau. Tapi kalau misalnya kita nggak keluar dari zona nyaman juga mungkin kita nggak grow gitu, kayak gitu. Iya. Nah, Kak Nad sendiri tuh pernah nggak sih kayak ada di posisi kok aku gini-gini aja gitu? Oh ya. Pernah nggak sih Kak? Pasti pernah banget tuh kayak ngerasain yang namanya ada di posisi itu ya, kayak overthinking gitu kan. Tapi sih aku selalu mikir gitu, aku kayaknya waktu itu ngasih waktu gitu buat diri aku sendiri untuk kayak sekedar memikirkan gitu kan, mempertimbangkan kayak kita tuh ngobrol juga lagi nggak sih ke diri sendiri gitu kan, ngobrol sama diri sendiri gitu ya kan, ngobrol sama diri sendiri tentang apa sih yang mau aku lakuin selanjutnya gitu, kamu mau jadi apa, kamu mau gimana gitu kan, kayak itu sih perlu banget gitu, kayak ngobrol sama diri sendiri, mempertanyakan misal kayak what's the next the journey in your life gitu kan. Kayak tapi juga
kalau mikirinnya atau apa ngasih waktunya tuh jangan terlalu lama juga gitu kan, ntar waktunya malah kegerus gitu, malah kegerus. Jadi kayak Iya Kak, iya. kamu boleh just give a time gitu, Sesekali pertimbangkan, nggak apa-apa gitu ya Kak. gak apa-apa, give a time, terus pertimbangin, terus take action sih, harus berani take action. Pokoknya Iya, bener. selama Itu itu penting. hal positif, gas gitunya. Kayak gitu. Iya. Karena kalau kelamaan mikir nanti kayak habis juga waktunya guru ini. Iya. Nah, kalau menurut Kak Fusdi sendiri nih, buat orang yang mungkin sekarang lagi ada di posisi overthinking gitu kan, berpikir bahwa kenapa ya kok aku gini-gini aja gitu kan, gimana nih mungkin setidaknya tipsnya gitu kayak menghadapi masa sekarang ini. Tips and trick. Oke Kak. Kalau dari aku mungkin ya ada 2 tips ya Kak. Yang pertama tuh kita harus punya teman, harus punya support system. Ya baik itu teman atau lingkungan atau dari keluarga gitu yang mendukung kita. Dimana ketika kita dalam masa sekarang ini, dalam masa yang kayak kok aku gini-gini aja gitu kan, lagi down gitu ya, minimal kita punya teman, punya saudara, punya lingkungan yang mendukung kita, membuat kita bangkit lagi. Iya, membuat kita kuat. Yang kedua adalah kita harus punya teman yang sefrekuensi nih Kak. Ini tuh menurut aku lumayan penting banget ya buat menunjang buat mendukung untuk kita mencapai hal posisi tersebut gitu. Karena ketika kita punya teman yang sefrekuensi, tentunya kita punya teman sharing berbagi dalam bidang yang sama gitu. Jadi sama-sama saling mendukung gitu. Kita punya seseorang yang maksudnya tujuannya sama. Jadi ketika males tuh ada kayak ayo dong bangkit lagi gitu. Kayak ngebangunin gitu ya. Iya, ayo dong kita bisa loh gitu mencapai hal tersebut gitu. Itu mungkin Kak kalau dari aku ya. Dan mungkin kalau misalnya ada orang gitu kan, teman yang sefrekuensi gitu, jadi mungkin ada kayak sedikit secercah tring gitu, kayak ide atau apa gitu yang bisa ngebantu kamu juga gitu kan. Kayak gitu sih. Iya, benar-benar Kak. Nah, kita itu kan hidup sekali gitu ya, jadi hiduplah yang berarti. Iya, benar Kak. Bisa bermanfaat buat diri sendiri, terlebih juga buat orang lain gitu kan. Iya. Dan mungkin terakhir ya kalau dari aku Kak, whatever you are, be a good one. Apapun kamu, yang terpenting adalah jadilah orang yang baik. Karena setiap manusia, setiap orang tuh punya keistimewaan masing-masing. Gimana cara pandang aja kita dalam menyikapinya, dalam menerima hal tersebut. Itu mungkin yang ada kalau dari aku. Ya, nah itu mungkin ya teman-teman perbincangan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, terus support video ini, channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.